Selepas sholat asar di masjid pondokan, Ustadz Abizar memutuskan untuk segera pulang. Ia berniat untuk istirahat setelah seharian disibukkan dengan kegiatan di pondok. Ustadz idola para santriwati itu pernah beberapa kali digosipkan dekat dengan muridnya. Tetapi kali ini yang paling menarik perhatian wanita terkasihnya, Ustazah Qonita. Wanita itu belum pernah menanyakan perihal kedekatannya dengan santriwati manapun. Baru kali ini ia melihat istrinya cemburu. Laki-laki yang sering mengenakan jubah ini menyeret langkahnya menuju rumah. Diketuknya pintu berwarna coklat. Assalamualaikum. Ustadz Abizar mengucapkan salam, tapi beberapa menit berselang, istri cantiknya tidak kunjung membukakan pintu. Dek, tolong bukakan pintu. Kakak sudah pulang nih. Sekali lagi ia mencoba memanggil wanita yang dinikahinya 5 tahun yang lalu. Lama tak dibukakan pintu, Ustadz Abizar duduk di kursi teras, menunggu istrinya membukakan pintu. Namun perempuan yang ditunggunya tidak kunjung datang. Ia akhirnya memutuskan memutar ke belakang dan berencana masuk melalui pintu belakang. Sementara itu, Ustazah Qonita tengah berada di dapur. Ia sedang menyiapkan pisang goreng tanduk kesukaan suaminya. Setelah selesai membuat adonan, Ustazah Qonita mulai menggoreng pisang. Tangannya sibuk membolak-balikkan pisang yang berada di dalam wajan, sementara ingatannya tertuju pada ucapan Naila tadi siang. Sekelebat pertanyaan muncul dalam pikirannya. Bukankah Kak Abi pernah bilang bahwa ia tidak pernah berduaan dengan muridnya? Tetapi tadi siang Naila bilang tengah memergoki mereka berduaan di ruangan Kak Abi, batin Ustazah Qonita. Hati Ustazah Qonita berdesir hebat, jantungnya mulai berdegup tak karuan. Banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Apakah ini yang dinamakan cemburu? Apakah ia berprasangka buruk terhadap suaminya? Pikirannya terhenti ketika mendengar suara bariton dari arah belakang punggungnya, bersamaan dengan sebuah pelukan mesra dilabuhkan pemilik suara bariton tersebut. Adik, tiba-tiba suara Ustadz Abizar mengagetkan Ustazah Qonita. Tangan kekarnya menggenggam pergelangan tangan wanita berjilbab lebar itu. Cekatan, Ustadz Abizar membantu istrinya mengangkat pisang goreng yang sudah mulai berubah warna dan berbau hangus. Kemudian ia mematikan kompornya. Astagfirullah, sesal Ustazah Qonita. Ia menatap pisang goreng yang telah berwarna kecoklatan. Kikuk dengan kejadian itu, ia memilih untuk duduk di kursi makan yang berada di tengah dapur. Jari-jarinya saling bertautan. Adik, kenapa? Jangan melamun, itu tidak baik, akan mendekatkan setan kepada kita. Ucap Ustadz Abizar mengikuti istrinya duduk di kursi makan. Tangannya mengusap lembut pucuk kepala wanita yang memiliki bola mata coklat dan berbulu mata lentik. Kak, adik tidak apa-apa. Hanya lelah saja. Ustazah Qonita mencoba beralasan. Ia berbohong pada suaminya. Tetapi bukankah berbohong untuk kebaikan dan menjaga perasaan diperbolehkan? Melihat sikap istrinya yang tidak biasa, pertanyaan Ustadz Abizar tidak berhenti di situ. Ia mencecar Ustazah Qonita dengan berbagai pertanyaan lainnya. Namun pertanyaan itu ia sampaikan dengan sangat hati-hati. Ia takut hati istrinya tersakit. Kak, suaranya terjeda. Bolehkah Liona kita pindahkan saja ke pondok asuhan Pak De Santoso? Tanya Ustazah Qonita setengah berbisik pada suaminya. Tetapi kenapa? Ustadz Abizar mengenyitkan dahi. Tangannya menggenggam kedua tangan wanita terkasihnya. Kedua matanya menatap lekat ke arah netra istri tercinta. Adik. Seketika badannya memanas, suaranya tercekat. Adik tidak suka Liona dekat-dekat dengan Kak Abi. Kepalanya menunduk. Ia merasa malu dengan permintaannya, tetapi ia ungkapkan demi menjaga dan menguatkan perasaan dirinya. Kakak tidak melakukan hal yang tercela. Mengapa adik meminta itu? Bukankah tugas kakak mengajar para santri dan santriwati? Ustadz Abi balik bertanya. Tapi Kak, adik tidak suka kakak berdua-duaan dengan Liona. Astagfirullahaladzim. Jadi adik percaya juga isu-isu yang beredar di kalangan pondok? Potong Ustadz Abizar. Nada suaranya berubah. Rasa sesal singgah dan bergemuruh dalam dada. Kalau adik sudah tidak percaya lagi pada kakak, untuk apa kakak bicara? Bukan begitu, Kak. Kedua mata Ustazah Qonita berembun. Adik bingung, karena sudah 2 orang santriwati yang mengatakan hal ini. Embun di netranya kini berubah menjadi bulir air. Ia sebetulnya malu dengan perasaannya. Tetapi bukankah ini manusiawi, memiliki rasa cemburu terhadap orang yang kita sayangi? Siapa yang mengatakan itu? Apakah Naila? Tadi itu tidak seperti kelihatannya. Ustadz Abizar mencoba menjelaskan. Berarti semua itu benar.
Ustadz Konita terkesiap mendengar jawaban pria yang dinikahinya 5 tahun lalu. Dan adik percaya, astagfirullah dek. Ustadz Abizar mencoba menyesuaikan nada bicaranya. Kakak tidak mungkin berlebihan dengan Leona. Dia masih anak-anak. Kakak hanya menjalankan kewajiban kakak sebagai pengasuh pondok pesantren. Lirih Ustadz Abizar. Tetapi, bukankah jika terlalu sering bersama itu tidak baik? Tanya Ustazah Konita di sela-sela isakannya. Tidak elok memindahkan Leona ke pondok lain tanpa alasan yang kuat. Lagi baik, selama kita masih bisa membimbingnya. Jelas Ustadz Abizar mencoba tetap bersikap tenang. Ia tahu istrinya tengah dikuasai rasa cemburu. Kalau begitu, kakak lebih memilih berdekatan dengan Leona dibandingkan mengerti perasaan istri sendiri. Gumam Ustazah Konita seraya pergi menuju kamarnya, meninggalkan Ustadz Abizar yang masih tertegun di tempatnya. Rasa itu bergemuruh di dada Ustazah Konita. Perasaan takut tergantikan berkelebat dalam pikirannya. Hatinya dikuasai perasaan cemburu, dan ia sadar akan hal itu. Ia merasa bersalah telah meninggalkan suaminya menuju kamar dalam keadaan marah. Tetapi bukankah istri Nabi juga pernah cemburu? Kemudian, ia duduk di tepian ranjang, mencoba mencerna semua ucapan Ustadz Abizar dan Naila. Tadi siang Naila dan teman-temannya melaporkan penglihatannya di kantor pimpinan pondok tersebut. Apakah ia akan percaya begitu saja pada ucapan mereka? Apakah ia tidak akan memberikan kesempatan pada suaminya untuk membela diri? Ia menghela napas dalam-dalam dan melepaskannya secara perlahan. Ustazah Konita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ia memusatkan pikirannya dan memohon ampun kepada Allah atas perasaan cemburu yang menguasainya.